Allah tidak kelihatan. Ini inti bahasan sebenarnya ya. Dari semua panjang lebar di awal saya ingin titik beratkan masalah ini. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan beberapa menit bagaimana berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Allah ada di atas langit teman-teman sekalian. Langit yang antum lihat di atas kepala ini, itu ada 7 lapis langit di atas sana. Dan Allah ada di atas langit. Dalilnya adalah banyak ayat Al-Quran yang berbunyi thumma stawa 'alal arsh. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan pernah ada seorang sahabat lewat di depan Nabi SAW bersama budak wanitanya. Lalu kata Nabi SAW kepada orang itu, sebentar, saya ingin tanya sama budak wanitamu, bisa? Dia bilang bisa. Kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Kata wanita itu, di langit, sambil nunjuk ke atas. Dan Nabi SAW seringkali kalau menyampaikan sesuatu mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, nunjuk ke langit. Kita kalau berdoa ngangkat tangan ke langit, itu semua bukti-buktinya gitu kan. Maka kata Nabi SAW, saya siapa? Kata perempuan itu, Anda utusannya. Kata Nabi SAW kepada tuannya, bebaskan budakmu ini karena dia adalah mukminah. Dia orang beriman. Saksi bahasan Allah ada di atas langit. Juga hadis Bukhari yang jelas tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Turun dari atas ke bawah. Gitu kan? Kemudian menanyakan apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuh. Adakah yang bertobat, saya ampuni. Kan jelas gitu. Baik, ringkas cerita Allah ada di atas langit. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah tidak kelihatan? Teman-teman sekalian, akal kita, hati nurani kita dan anggota tubuh kita disiapkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk dengan hukum Allah, syariat Allah. Bukan wahyu atau syariat tunduk pada akal kita. Kalau Al-Quran dan Sunnah menjadi tolok ukur, semua manusia tunduk di bawahnya, maka ada standarisasi. Tapi kalau akal manusia yang dianggap harus wahyu, ngikutin akal manusia, standarnya akal manusia yang mana gitu. Seperti banyak orang-orang yang membantah segala macam hal. Ada jaringan-jaringan Islam liberal lah, mengatakan tidak mungkin, tidak ini, tidak itu, membantah-bantah Islam yang tidak masuk di akal. Ini nggak mungkin. Jadi harusnya wahyu yang mengontrol akal. Seperti misalnya masalah Allah ada di mana teman-teman sekalian. Kita akan kembalikan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Saya ringkaskan begini. Waktu Nabi SAW menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya kurang lebih Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawatin tibaqa. Tibaq itu teman-teman susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bumi di bawahnya. Jadi di atas kepala kita ini menurut Al-Quran ada 7 lapis langit. Dalam surah Naba kita sering baca sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh gitu loh. Ini. Bagaimana kita memahaminya? Gitu kan? Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita lepas cincin kita di padang pasir, tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena luasnya padang pasir itu kan. Makanya teman-teman, kita ada dimanapun di muka bumi ini, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Saudi, langitnya sama saja. Nggak bisa kita lihat ujungnya, karena kita seperti cincin dibuang di padang pasir. Ada bukti ilmiah. Kalau antum, saya yakin kita semua pernah belajar IPA dan tahu masalah pengetahuan alam itu ya. Semua ilmuwan teman-teman, baik yang beriman ataupun yang kafir, bahkan orang ateis pun yang tidak punya Tuhan, mengatakan semuanya bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, jaraknya sekian juta mil dari bumi, itu kan, semuanya. Dan bintang-bintang ini ada yang lebih besar daripada bumi sekian juta kali. Semuanya berada di bawah langit pertama. Semua berada di bawah langit pertama. Jadi ini para ilmuwan sendiri bilang, dengan teknologi sekarang, mustahil manusia ada yang bisa pegang langit dengan tangannya. Karena antara kita saja dengan matahari sudah jutaan mil jaraknya, gitu kan. Bahkan kalau bahasa dalam hadis itu jutaan tahun, sudah hitungan tahun, jaraknya jauh sekali gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya pernah jalan dengan seorang dosen di UI. Kebetulan beliau hadir di pengajian saya. Kemudian beliau bilang, Ustaz, waktu saya jelasin, ini ada? Saya bilang, iya ada. Dia bilang sama saya, Ustaz sudah tahu belum? Di abad ke-17 Masehi, itu ada para ilmuwan menganggap matahari itu planet terbesar di langit. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu.
Dan mereka anggap matahari ini cuma satu matahari. Di abad ke-19 dan 20 mereka kaget sekali dengan teknologi yang canggih. Mereka temukan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari. Yang sama dengan matahari kita ini ada miliaran dengan planet-planetnya. Tapi nggak tahu ada apa di sana. Semuanya luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman kalau lagi umrah atau haji, kalau ada yang mau berangkat nanti kalau di Masjid Nabawi, di daerah selatan timurnya. Jadi kalau antum menuju ke masjid sebelah kanan ya, sebelah kanan kita ada pameran Asmaul Husna. Kecil, perempuan laki-laki boleh masuk dan di situ ada mahasiswa kita orang Indonesia yang kalau kita rame-rame datang nanti diterjemahin sama dia. Dindingnya dipasang Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, diterjemahin semua. Apa maksudnya, apa bekasnya secara imaniah, dan itu ada kaca, ilustrasi saja. Bumi dan matahari, bagaimana perbandingan besarnya. Lalu foto-foto asli tentang bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian di situ ada cuplikan-cuplikan film. Bagaimana Allah itu Jabbar, diperlihatkan lahar, diperlihatkan ombak yang keras dan seterusnya lah. Kemudian juga ada seperti semi bioskop besar ya, kita bisa tonton sekitar durasi 1 menitan. Itu diperlihatkan bagaimana besarnya alam semesta ini dengan contoh kamera saja. Ada orang lagi baca Quran di Masjid Nabawi, kameranya ditarik. Kalau 10 meter, begini loh kelihatan kecil badan manusia itu. Kalau 100 meter seperti apa? Kalau terus ditarik sampai miliaran kilometer, udah nggak terhitung. Itu kan jauh sekali di atas galaksi-galaksi sana semuanya. Maka cuman seperti pasir semua. Bukan cuma bumi ini ya, semua bintang-bintang ini seperti pasir. Dan semuanya itu berada di bawah langit pertama. Hadis ini masih lanjut teman-teman. Kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Bumi kita sama langit pertama dengan bintang-bintangnya miliaran seperti cincin dibanding langit kedua di atasnya. Di atasnya lagi langit ketiga. Langit ketiga itu besarnya digabung antara langit kedua, satu dan bumi. Tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit keempat, langit ketiga, dua, satu. 3 lapis langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1. 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Bukan cuma pasir ya. Sekian miliar kali lebih kecil daripada pasir. Bumi kita semua ini dibandingkan langit ini. Dan ternyata langit ini tidak kosong teman-teman sekalian. Langit ini tidak kosong. Dihuni oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikah, kalau bahasa Indonesia malaikat ya. Kita bisa tahu bahwasanya rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang berbeda dengan manusia. Diciptakan dari cahaya dalam hadis Bukhari. Dan juga mereka diciptakan utuh, langsung besar, langsung bertugas. Enggak melalui kayak kita biologis, hamil dulu. Enggak ada istilah seperti itu ya dalam malaikat. Mereka besar langsung bertugas. Dan jumlahnya luar biasa berlipat ganda dibandingkan manusia. Saya kasih contoh rasional. Di dalam hukum agama kita dijelaskan, kalau teman-teman sekalian, manusia itu didampingi oleh berapa malaikat? 3, bukan 2. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 namanya malaikat hafadhah. Yahfadhunhu min amrillah dalam ayat dikatakan. Yang selalu menjaga dia. Ini yang malaikat penjaga ini, dia mengimbangi korin, pendamping dari syaitan. Antum bisa rasain keberadaannya. Misal gini, lagi azan, ada bisikan dalam hati, sholat. Ada orang miskin, bantu. Itu, atau ada kejadian mau buat dosa, takut. Nah itu dari malaikat hafadhah itu. Dia yang membisikkan. Kalau yang selalu bilang, gak apa-apa, gak usah, gampang. Itu dari korin syaitan. Tinggal antum pilih yang mana gitu. Jadi ada pendamping kita. Makanya hadis Bukhari menjelaskan kalau seseorang akan tidur malam hari, maka pendampingnya tadi hafadhah itu mendekati dia dan syaitannya mendekati korin. Lalu dua-duanya berkata, malaikat bilang, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa yang kau buat tadi baik diingatkan sama malaikat. Oh tadi sholat, oh tadi majelis ilmu, oh tadi bakti orang tua. Diingatin supaya besok dia buat program yang sama. Syaitan bilang korinnya, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Maka dia mengingatkan semua perbuatannya, zinanya, ininya, itunya, supaya dia buat program besok. Tinggal orang ini mau milih yang mana. Jadi malaikat itu biar tidak kelihatan dan syaitan bisa dirasakan keberadaannya. Cuma saksi bahasan manusia punya berapa malaikat? 3.
baik, amal buruk dan penjaga. Kalau jumlah manusia 7,5 miliar, pertanyaannya berapa jumlah malaikat yang dampingi manusia? Hah? 23 miliar. Itu yang temani manusia saja itu. Ini belum kita bicara malaikat-malaikat yang meniup ruh di rahim perempuan. Belum namanya malaikat maut pencabut ruh, belum yang menurunkan hujan, belum yang mengatur kadar air, kadar oksigen, menjaga lautan, populasi manusia, populasi jin, populasi hewan-hewan. Semua itu dilakukan oleh para malaikat. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa kembali ke surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj. Surah nomor 77 dan 79 menjelaskan tentang siapa itu malaikat. Ringkas cerita teman-teman. Malaikat ini makhluk Allah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Malaikat-malaikat ini menghuni langit. Langit yang luas tadi penuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari tentang Isra Mi'raj? Waktu saya sedang menembus 7 lapis langit itu, demi zat, demi Allah, yang ubun-ubunku dalam genggamannya, gitu kan? Tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia. Ukurannya 4 jari manusia nih. Padahal malaikat jauh lebih besar gitu kan. Di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh langit itu dengan malaikat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sungguh langit telah mengeluarkan suara yang besar seperti induk unta yang dipikulkan beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali malaikat memenuhi itu. Penuh, jadi malaikat penuh sekali jumlahnya di langit sana yang luas. Allahu alam berapa jumlah malaikat nih. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Dalam surah At-Tur dikatakan wal Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan dia berada sejajar dengan Ka'bah, tempat tawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf masuk, tidak akan pernah kembali lagi. Setiap hari dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam gitu ya. Yang jelas penuh dengan malaikat teman-teman sekalian. Di atas langit ketujuh ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Besarnya tempat itu teman-teman sekalian digabung antara 7 lapis langit dengan bumi 8 gitu kan. Dibanding Sidratil Muntaha di atasnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Kita semua makhluk di muka bumi ini, semua bumi ini, semua langit tadi yang besar, semua malaikatnya dibanding Sidratil Muntaha seperti cincin dibuang di padang pasir. Anggap seperti debu di masjid ini gitu. Semua langit, semua malaikatnya, semua manusianya dibandingkan Sidratul Muntaha. Di atasnya ada lagi ciptaan Allah namanya lautan, sebuah lautan. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin bacalah firman Allah, wa kana arsyu alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air, kan itu. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. Ya, semuanya 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti kita berada teman-teman di dasar lautan. Kita dan seluruh langit dan malaikat semua makhluk ini seperti debu di lautan. Dibandingkan lautan tadi, di atasnya ada singgasananya Allah, dan singgasana Allah yang dikenal dengan arsh besarnya digabung antara 7 lapis langit, bumi, Sidratul Muntaha dan lautan tadi. Semuanya itu 10-10-nya dibandingkan arsy-Nya Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita kalau mau sholat bilang apa? Allahu Akbar. Ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Belum bisa mata melihatnya. Tetapi Allah menurunkan panduan dalam kitab Al-Quran, mengutus para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang masalah itu. Teman-teman saya yakin tahu dan hafal ayat kursi. Ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu teman-teman adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'at telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat lain dikatakan waktu ayat kursi turun,
ribuan syaitan terbakar, hangus. Karena luar biasa ayat ini agungnya gitu. Seperti itulah. Ya. Allah zat yang sempurna, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, maha segala-galanya. Makanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril, karena memang semua nabi-nabi juga tidak pernah lihat Allah ya. Bukan cuma kita teman-teman, semua nabi tidak pernah lihat Allah. Nanti kita akan lihat di akhirat. Sekarang juga tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak pernah lihat Allah. Sampai pernah Nabi Musa bilang begini kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah Allah itu, tanyakan kepada Tuhanku Allah, apakah Allah ngantuk? Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah suruh sampaikan. Datanglah Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Allah Tuhanmu menyuruh kamu untuk memegang segelas air, pegang gelas air itu. Jangan pindahin sampai Allah perintahkan. Maka Musa alaihissalam pegang. Lama-lama kan pegel juga ya. Capek tangannya manusia. Terus Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk jatuh gelasnya. Tumpah semua airnya. Maka Jibril datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu berkata, kalau Tuhanmu ngantuk, seluruh alam semesta seperti air di gelasmu. Makanya lanjutan ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun. Dia tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW waktu ditanya teman-teman sekalian oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit menerima perintah solat, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi alasan kenapa Allah tidak dilihat teman-teman, karena Allah terlalu besar. Antum sekarang kalau keluar di luar lihat matahari, mata kita bisa buta. Nggak bisa ngelihat, itu makhluknya Allah. Gimana dengan Allah SWT mencipta? Baik. Kapan kita lihat Allah? Dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar. Tapi dalam bentuk cahaya yang terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi belum lihat Allah secara zat, tetapi yang kita lihat adalah cahaya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Selanjutnya, apakah kita akan lihat zatnya Allah? Kalau jawabannya adalah jelas, iya, kita akan lihat. Kapan itu? Di surga. Dan semua ulama, kalau teman-teman baca buku-buku tentang surga, meletakkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Bukan lagi dayang-dayang, bukan lagi baju, bukan lagi makanan dan seterusnya. Dengarkan hadis Bukhari. Jawabannya semua punya dalil nih. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semua, termasuk yang bermaksiat, orang-orang mukmin yang punya dosa dibersihin di neraka, udah keluar semua nih. Dan neraka tinggal orang yang kekal, tinggal orang munafik, musyrik dan kafir, gitu kan? Semua sudah masuk ke surga. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah yang kami ingin? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk surga. Karena penghuni surga akan lihat nanti penghuni neraka, agar mereka selalu bersyukur. Penghuni neraka akan lihat penghuni surga agar mereka selalu menyesal kan? Nikmat apa lagi ya Allah? Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali mereka melihat Tuhan mereka. Serentak semuanya ahli surga yang sudah makan, minum, pakaian di surga teman-teman. Nggak ada masa tua. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi tua, tidak ada anak-anak, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada meludah, nggak ada beringus, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan yang dimakan oleh manusia dan diminum oleh manusia yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kakek-kakek kita dan nenek kita yang meninggal umur 100 tahun, kita ketemu 33 tahun. Anak kita meninggal 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Antum bisa dengar dalilnya lebih panjang lebar. Di YouTube sudah ada saya angkat ceramah tentang surga dan neraka. Dalilnya jelas semua. Jadi kan, saya ambil dari sebuah buku terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya terjemahan Indonesia Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi jelas semua ya teman-teman sekalian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijabnya dan semua ahli surga yang tadi merasakan nikmat yang luar biasa melupakan nikmat semua makanan, pakaian, dayang-dayang dan segalanya, dan mereka mengatakan ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu dari 23 doa yang dianjurkan baca sebelum salam. Di antaranya adalah doa yang cukup panjang, bunyi akhir doanya wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik.
Ya Allah, aku mohon melihat wajahmu yang mulia. Kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi Allah tidak kelihatan di dunia, tapi Allah akan kelihatan di akhirat. Dan yang lihat nanti secara sempurna hanya penduduk surga saja. Penghuni neraka mustahil lihat Allah. Udah nggak bakal lihat Allah selamanya. Jadi ini nikmat terbesar. Kita tutup teman-teman sekalian dengan pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Coba di benak antum kita gambarkan. Ini kalau ada papan tulis saya gambarkan. Tapi kita gambarkan di benak kita. Lingkar namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan kecuali Allah. Menyembah selain Allah, kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, musyrik. Allah nggak butuh semuanya ini. Nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Para sahabat teman-teman kalau berdoa, berhubungan langsung sama Tuhannya. Kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Nggak pernah berhubungan dengan makhluk kecuali hal yang sifatnya manusiawi. Kalau hubungan dengan Allah langsung gitu. Allah Subhanahu wa taala telah membentuk sebuah sistem agar kita bisa berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah dilingkarin lagi ibadah. Ibadah ini definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Itu ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, zikir, bakti dengan orang tua, semua rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan. Inilah cara berhubungan dengan Allah. Contoh antum sholat, Allahu Akbar, gitu kan? Allah Maha Besar. Antum baca iftitah, wajjahtu wajhiyah, saya mengarahkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah mengurus dan menciptakan langit dan bumi. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, dan seterusnya. Tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kalimat ucapan hormat kepada Allah, gitu kan? Seperti itulah. Sampai salam. Semuanya berisi komunikasi dengan Allah SWT. Jadi ini memang semua rangkaian ibadah. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian dalam masalah ini adalah bagaimana ibadah-ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang antum mau. Bukan yang antum mau, bukan yang kita mau. Kita ini banyak teman-teman mau beribadah semau kita, bukan semaunya Allah. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Harus seperti Allah mau. Begini contoh. Antum kerja di satu perusahaan, kita tutup dengan ini ya. Antum kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, lalu pimpinan perusahaan suruh hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai biru, Rabu pakai hitam. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai nggak? Datang hari Senin pakai baju yang hari Rabu. Atau dia bukan pakai baju yang dianjurkan oleh perusahaan. Bukan datang jam 7, datang jam 9. Keluar jam 5, dia keluar jam 3 sore. Saya yakin dipecat ya. Itu peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Harus ibadah sesuai yang Allah mau. Bagaimana caranya? Ikuti panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jangan dibuat-buat ibadah itu. Karena ibadah yang sudah diperintahkan saja banyak. Coba tangkap nih ya. Kita hitung ibadah yang diperintahin aja. Itu yang antum fokus kerjakan. Sholat sebelum subuh ada namanya sunnatul fajr. Antara azan dan iqamah subuh. Orang biasa bilang qobliyah subuh. 2 rakaat. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Habis itu ada zikir pagi. Dianjurkan duduk berzikir sampai terbit matahari. Ada namanya sholat syuruk 2 rakaat. Habis itu duduk sebentar istirahat, ada sholat duha. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Istirahat sebentar kayak sekarang ada duhur. Ada 4 rakaat sebelum duhur. Ada 4 rakaat duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Sebentar istirahat ada asar, qobliyah asar ada 4, ada asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kita ada habis asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghrib 3, ba'da maghrib 2. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya 2, isya 4, ba'da isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud dari 2 sampai 8 rakaat sama witir 3 rakaat. Kembali lagi besok. Padat tak kira-kira? Hah? Padat enggak? Cuma 2 orang yang nyaut nih. Padat. Itu belum kita bicara teman-teman hadir majelis ilmu. Belum kita bicara jenguk orang sakit. Belum bicara bakti sama orang tua. Belum bicara banyak hal, baca Quran.
sudah padat. Ini yang diperintahin yang antum fokus. Jangan fokus ke ibadah yang tidak diperintahin. Akhirnya nanti Allah tidak terima. Itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita tutup teman-teman sekalian dengan kata kita, kalau kita sudah mengenal Tuhan Allah, kita akan bahagia. Karena tahu mana panduan hidupnya.